Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Istisia Natalia Simbolon, Eskom MT, yang menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Keamanan Informasi dan Kriptografi. Di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah video presentasi dengan tim presentasi yang pertama, Montana Gurning, kedua, Talenta Maria Sihotang, ketiga, Trivena Yulinesia Panjaitan, keempat, Joshua Gaulus Nenggolan. Adapun tugas yang diberikan kepada kami yaitu membuat sebuah video presentasi yang berkaitan dengan jenis serangan yang pernah terjadi terkait dengan aspek keamanan informasi CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Yang dijelaskan pada video yaitu cara kerjanya dan juga bagaimana cara mengatasi serangan tersebut. Untuk tahu lebih jauh, mari kita saksikan the next video. Check it out! Halo semua, di sini saya akan menjelaskan jenis serangan yang pertama yaitu malware yang merupakan singkatan dari malicious software. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Montana Gurning dengan NIM 11S19017. Adapun topik bahasan kita yakni yang pertama apa itu malware, yang kedua efek samping dari malware, yang ketiga jenis-jenis dari malware, yang keempat bagaimana malware itu bekerja, dan yang terakhir itu cara pencegahan malware. Yang pertama, apa itu malware? Malware merupakan salah satu perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, merusak, atau menyusup sebuah sistem pada komputer kita. Efek samping dari malware itu sendiri yang pertama akan menghilangkan performa dari sistem yang bersifat substansial karena beban yang banyak terdapat pada sistem komputer kita. Yang kedua itu akan menghilangkan stabilitas dari sistem komputer kita. Yang ketiga itu akan mempersulit kita untuk terkoneksi dengan jaringan internet, dan yang keempat itu tidak dapat digunakan karena banyaknya pop-ups. Yang kelima itu tidak mampu menonaktifkan software-software lainnya seperti antivirus, dan yang terakhir itu akan melemahkan keamanan dari browser kita. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari malware. Yang pertama itu virus. Virus merupakan salah satu contoh malware yang menyusup pada bagian file eksekusi dari sistem komputer kita. Yang kedua itu spyware. Spyware itu merupakan serangan yang menjadi mata-mata pada sistem komputer kita dan akan mengetahui kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh si pengguna terhadap komputernya. Yang ketiga itu worm. Worm ini dapat menggandakan dirinya apabila terhubung dengan internet. Yang keempat itu keylogger. Keylogger ini merupakan salah satu jenis serangan yang mampu memantau hal apa saja yang kita ketikkan pada keyboard kita. Dan yang terakhir itu merupakan Trojan. Trojan merupakan salah satu jenis contoh serangan yang dapat menjadi fasilitator bagi serangan-serangan lainnya untuk memasuki sistem komputer kita seperti virus, spyware, worm, dan serangan lainnya. Cara kerja malware itu sendiri, malware itu biasanya bersembunyi pada sistem komputer kita yang jangka waktunya sudah ditentukan dan tanpa sepengetahuan dari si pengguna komputer. Malware ini memasuki sistem komputer kita dengan tujuan untuk mencuri atau membahayakan file, dokumen, maupun informasi pribadi kita seperti akun, nomor rekening, dan juga informasi-informasi privat mengenai diri kita. Adapun cara mengatasi terjadinya malware ini, yang pertama pastikan software yang terdapat pada komputer kita itu selalu up to date. Yang kedua, selalu hati-hati terhadap links dan juga iklan yang muncul pada komputer kita. Yang ketiga itu pastikan komputer kita sudah menginstal yang namanya antivirus. Yang keempat itu selalu selektif atau berhati-hati ketika mendownload sebuah aplikasi. Yang kelima itu selalu hati-hati ketika melakukan pencarian pada browser kita. Yang keenam itu selalu hati-hati ketika membuat akun pada sistem komputer kita, terkhususnya pada bagian password. Yang terakhir itu pastikan kita sudah menginstal anti malware pada sistem komputer kita. Sebagai kesimpulan, malware itu merupakan salah satu serangan yang menyerang aspek keamanan informasi, yaitu pada aspek CIA yang merupakan confidentiality karena sudah menyerang kerahasiaan pada sistem komputer kita seperti kerahasiaan mengenai file, dokumen, maupun informasi mengenai personal diri kita. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kenalkan, saya Joshua Gaulus Nenggolan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S19045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang phishing. Nah, apa itu phishing? Jadi, phishing itu merupakan serangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seseorang. Misalnya dilakukan dengan cara mengkelabui. Jadi,
data phishing biasanya mencari data pribadi seseorang seperti nama, usia, alamat, dan data akun seperti user ID dan password, dan seperti data finansial seperti data informasi kartu kredit dan rekening. Selanjutnya, bagaimana cara phishing bekerja? Jadi biasanya pelaku memilih calon korban yang pertama. Lalu setelah menentukan calon korban, pelaku menentukan tujuan phishing. Jadi apa yang akan digali data dari si korban melalui phishing ini. Jadi setelah menentukan tujuannya, pelaku akan membuat website phishing. Jadi si pelaku akan mendesain sedemikian rupa, semenarik mungkin, semirip mungkin dengan aslinya website yang dirancang. Jadi setelah membuat website, si calon korban akan mengakses website phishing karena sudah terkecoh dengan desain dari si pembuat website phishing tadi. Setelah itu, maka calon korban akan mengikuti instruksi-instruksi dari si pelaku melalui website phishing tadi. Setelah itu, data korban akan diperoleh. Maka setelah diperoleh, maka data korban akan dimanfaatkan oleh si pelaku. Nah, selanjutnya, kapan, di mana, dan siapa? Phishing dapat terjadi kapan saja. Biasanya phishing ini terjadi lewat website yang dibentuk oleh si pembuat phishing. Biasanya si penyerang ini membuat situs website yang mirip dengan aslinya, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya, kaitan dengan CIA. Jadi sesuai dengan cara kerja phishing ini, jadi phishing ini merupakan serangan terhadap aspek confidentiality karena mengambil data yang merupakan privasi dari user. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari serangan phishing? Nah, jadi kita harus selalu update informasi terkait phishing. Selalu cek siapa pengirim email. Jangan asal klik yang diterima. Pastikan keamanan website yang diakses. Gunakan browser versi terbaru. Waspada ketika dimintai data pribadi. Cek akun online Anda secara rutin. Gunakan two-factor authentication. Lakukan scan malware secara berkala. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triviana Yulinesia Panjaitan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S19021. Di sini saya akan menjelaskan serangan man in the middle. Apa itu man in the middle attack? Man in the middle attack adalah jenis umum dari serangan keamanan cyber yang memungkinkan penyerang untuk mengupik pembicaraan di antara dua target. Serangan ini terjadi di antara dua host yang berkomunikasi secara sah dan memungkinkan penyerang untuk mendengar percakapan yang seharusnya tidak dapat dia dengar. Oleh karena itu disebut dengan man in the middle. Bagaimana cara kerjanya? Dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, dapatkan akses lokasi untuk melakukan penyerangan. Tahap kedua, menjadi man in the middle. Tahap ketiga, atasi enkripsi jika diperlukan. Ketika penyerang telah berhasil masuk di antara Anda dan tujuan Anda, dia telah menjadi man in the middle. Agar sukses, penyerang akan mencoba menipu komputer Anda dengan satu atau beberapa teknik spoofing. Analoginya, Alice dan Bob ingin melakukan percakapan. Eve ingin menguping pembicaraan di antara Alice dan Bob. Eve akan mendapatkan akses lokasi terhadap mereka berdua, lalu menjadi man in the middle. Eve akan memberitahu Bob bahwa dia adalah Alice dan memberitahu Alice bahwa dia adalah Bob. Sementara mengungkapkan bagian dari percakapannya kepada Eve. Eve akan mendapatkan informasi dari sini, mengubah tanggapan, dan menyampaikan pesan kepada Bob atau Alice yang mengira mereka sedang berbicara dengan teman mereka. Apa kaitannya dengan CIA? Man in the middle attack adalah serangan terhadap aspek integritas, di mana menangkap data di tengah jalan, mengubahnya, dan meneruskannya ke tujuan. Data yang telah sampai di tujuan tidak tahu bahwa data itu telah diubah di tengah jalan. Kapan, di mana, dan pada siapa serangan man in the middle dapat terjadi? Serangan man in the middle dapat terjadi pada berbagai kondisi, secara umum terjadi di 4 cara. Pertama, pada saat Anda menggunakan jaringan publik.
penyerang akan sangat mudah menjadi man in the middle karena banyak teknik yang bekerja dengan baik pada jaringan lokal area dan jaringan wifi. Yang kedua, pada komputer Anda yang menginstal malware yang dapat memodifikasi koneksi internet Anda, dapat menyerang Anda, dan memikat Anda ke situs dan bertindak sebagai man in the middle. Yang ketiga, ada router Anda, router yang disediakan oleh penyedia layanan internet dan memiliki setelan keamanan yang default, memiliki kerentanan untuk diketahui. Yang keempat, pada web server. Penyerang juga dapat mendapatkan akses dari web server asli yang ingin Anda kunjungi. Jadi bagaimana defense atau mengatasi man in the middle attack ini? Yang pertama, gunakan inskripsi web atau WAP yang kuat pada access point. Yang kedua, gunakan credential login router yang kuat. Yang ketiga, memakai virtual private network atau VPN pada jaringan Anda. Yang keempat, selalu menggunakan HTTPS. Anda bisa menginstal browser plugin yang selalu menggunakan HTTPS sebagai request-nya atau tidak menggunakan HTTP sebagai alternatifnya. Yang kelima, menggunakan autentikasi yang berbasis public key pair. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talenta Marisyota, -11 S1920. Saya akan menjelaskan mengenai serangan denial of service. Apa itu serangan denial of service? Serangan denial of service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Bagaimana cara kerja denial of service? Dalam serangan DOS, user akan mengirimkan beberapa permintaan autentikasi ke server dengan memenuhi bandwidth server. Semua permintaan yang dilakukan oleh user memiliki alamat pengembalian yang salah, sehingga server tidak dapat menemukan user yang bersangkutan ketika ingin mencoba mengirimkan persetujuan autentikasi yang diminta oleh user tersebut. Server akan menunggu, kadang-kadang lebih dari beberapa menit, sebelum menutup koneksi atas user tersebut. Ketika koneksi tersebut tertutup, penyerang akan mengirimkan permintaan baru kepada server, dan proses autentikasi akan dimulai lagi dari awal. Begitu seterusnya sehingga mengikat layanan yang diberikan server untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Jika hal tersebut terjadi, maka user yang lain tidak dapat mengakses sumber dalam jaringan tersebut, tidak dapat melakukan koneksi karena server tersebut disibukkan oleh permintaan autentikasi user yang melakukan serangan DOS tadi. Kapan serangan denial of service bisa terjadi? Saat koneksi sudah tertutup, kemudian penyerang akan mengirimkan permintaan baru kepada server dan proses autentikasi akan dimulai lagi dari awal. Di mana serangan denial of service biasa terjadi di organisasi saat ini yang menggunakan internet sebagai media menjalankan bisnis perusahaannya, mengutamakan availability sebagai satu-satunya layanan yang diandalkan. Sehingga jika layanan ini terganggu, maka organisasi tersebut akan mengalami kerugian besar dalam bisnisnya. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa DOS harus dapat dicegah dan mengamankan keamanan jaringan informasi. Siapa? Dalam serangan DOS, pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi penggunanya. Keterkaitan serangan denial of service dengan CIA, tujuan dari DOS tidak menghasilkan sesuatu yang dapat merusak sumber di dalam sistem, tetapi hanya mengganggu salah satu tujuan dari mengapa internet sangat dibutuhkan saat ini, yaitu availability. Cara mengatasi serangan denial of service, yaitu untuk mengatasi terjadinya serangan denial of service, maka hal pertama yang dilakukan dengan cara mengetahui jenis-jenis serangan DOS dan bagaimana cara kerjanya, seperti strategi yang diterapkan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan penyerang sebelum melakukan serangan balasan. Setelah mengetahui cara kerja dan jenis-jenis serangan DOS, maka langkah berikutnya yang paling sering digunakan adalah melakukan pengaturan dengan cara penyaringan atau filtering atau sniper atau mengendus pada sebuah jaringan sebelum sebuah aliran informasi mencapai sebuah server situs web. Penyaring tersebut dapat melakukan serangan dengan cara melihat pola dan mengidentifikasi isi dari informasi tersebut. Jika pola tersebut datang dengan frekuensi yang sering, maka penyaring dapat memberikan perintah untuk memblokir pesan yang berisikan pola-pola tersebut untuk melindungi web server dari serangan tersebut. Terima kasih.